Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di part kedua di sesi ke-12 ya. Kita masih membahas tentang e-commerce dalam technopreneurship. Oke, teman-teman kita tadi sudah membahas tentang apa yang disebut dengan B2B, kemudian B2C, C2C, dan lain-lain ya. Nah, sekarang saya pengen mengajak teman-teman untuk bermain menghubungkan jenis e-commerce ini dengan gambar yang tepat alias menjodohkan dengan gambar yang tepat. Mana yang dimaksud dengan B2B, business to business. Kemudian mana yang dimaksud dengan B2C, business to customer. Mana yang dimaksud dengan customer to customer dan C2B, customer to government. Kira-kira yang mana ya? Gitu. Nih, teman-teman bisa dilihat di sini gambarnya. Ini sepertinya yang besar. Kira-kira apa nih? Ada yang bisa? Ini bisnis perusahaan. Ini sepertinya besar-besar ya, bukan rumah. Berarti ini kita anggap adalah bisnis kecil, lebih bisnis-bisnis kecil gitu ya. Jadi ini dari perusahaan besar, dia jualannya langsung kepada bisnis-bisnis. Artinya berarti B2B. Oke, ke sini ya. Oke, contoh seperti ini. Pen color red. Oke, contoh seperti ini. Yes. Oke, paham ya? Kemudian B2C, business to customer, berarti dari toko kepada pelanggan langsung. Contohnya adalah, iya, yang mana? Yang ini, atau yang ini? Atau yang ini lagi? Enggak lah ya. Tentu saja business to customer. Customer diwakili dengan rumah-rumah kecil-kecil ya. Jadi kita tarik garis dari sini ke sini. Yes. Seperti itu ya teman-teman ya. Paham ya? Oke, next. Kemudian C2C. Customer to customer. Kira-kira yang mana ya? Customer to customer. Sesama customer bisa saling membeli, bisa saling menjual. Jadi kira-kira yang menunjukkan marketplace itu yang mana? Yes, yang ada keranjangnya ya. Oke, berarti kita bisa tarik garis ke sini. Nah, untuk gambaran ilustrasinya, biar nanti teman-teman itu nggak mudah lupa apa yang dimaksud dengan C2C, apa yang dimaksud dengan B2B atau dan lain-lain gitu ya. Oke, yang terakhir berarti C2B, consumer to business. Nah, contohnya tadi apa? Shutterstock ya, jadi yang jualan foto-foto, kemudian ditaruh di website atau ditaruh di satu eh, ini tempat kayak Prefik atau kemudian Canva kontributor, kemudian ya ini tadi Shutterstock, kemudian lain-lain ya banyak tempat-tempat tertentu itu customer kita pribadi. Konsumennya bisa menjual kepada bisnis. Karena apa? Perusahaan besar bisa mengambil dan bisa menggunakan karya kita gitu. Jadi kita jualannya itu tidak hanya kepada konsumen saja, tetapi kita juga bisa menjual kepada perusahaan. Seperti itu ya teman-teman ya. Paham ya? Oke, berarti ini gambarnya adalah nih, ini gambar yang mewakili perusahaan-perusahaan. Jadi ini konsumen. Nah, konsumennya mewakili perusahaan, berarti gambarnya yang ini. Oke, mudah dipahami ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu. Oh, oke. Saya stop share dulu yang ininya ya. Oke. Oke. Kemudian di sini ada yang dulu mungkin pernah eh, menganggap bahwa di Indonesia itu orang-orangnya itu kan sukanya kalau belanja pakai marketplace itu kayaknya nggak puas deh karena apa? Kadang kita kan dulu tuh behavior kita atau
kebiasaan kita itu datang ke toko, kemudian kita pegang dulu barangnya, lihat dulu barangnya, baru kita beli, ya kan? Sama dulu juga orang-orang di Jepang ternyata juga sama kebiasaannya seperti orang-orang Indonesia zaman sebelum e-commerce ataupun marketplace ini se-booming sekarang. Jadi dulu ternyata di Jepang itu di akhir dekade 2000 90-an lah ya, sebelum e-commerce booming itu banyak pengamat di Jepang bilang bahwa orang Jepang itu kebiasaannya suka melihat dulu, memegang dulu barang sebelum membeli. Jadi mereka memprediksi bahwa e-commerce itu pasti gagal di Jepang. Tetapi ternyata setelah berjalannya waktu dan meningkatnya kepercayaan atau trust, behavior ini atau kebiasaan ini mulai berubah. Yang tadinya itu orang harus megang dulu kemudian baru berani beli, tetapi kalau sekarang itu orang sudah bisa mulai percaya, kemudian mereka aktif membeli meskipun tanpa dipegang, tapi mereka aktif beli, 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 beli online. Nah, sekarang di Jepang itu sudah bukan cuman belanja aja ya, sudah nggak tahu ngapain aja. Nah, Indonesia juga sama gitu. Indonesia juga sama. Sekarang itu orang-orang belanja itu lebih suka bahkan setelah pandemi gitu kita kan memang dipaksa ya untuk berada di dalam rumah, kemudian kita harus mencari solusi atas kebosanan kita atau kebutuhan kita tuh kan tetap butuh makanan, kemudian tetap butuh baju. Kadang-kadang kita kan bingung bagaimana cara menyiasatinya, maka dengan adanya pandemi kita kan akhirnya sama-sama tahu transformasi digital itu jadi semakin cepat ya, terutama salah satunya adalah bisnis e-commerce atau bisnis marketplace terutama ya. Bukan cuma marketplace tapi toko-toko online ya atau e-commerce jenis lain pun juga sama-sama menggeliat ataupun tumbuh gitu dengan cepat. Nah, ini kenapa apa hubungannya antara technopreneur dengan eh, e-commerce ini gitu loh. Nah, seorang pengusaha setidaknya memiliki kemampuan dasar technopreneurial abilities, yaitu melihat peluang, menerapkan teknologi, berkompetisi, berimprovisasi, berinovasi, kemudian dia juga punya sense of managerial resiko, kemudian human capital, social capital, dan juga need of achievement, and ya, and need of achievement. Nah, e-commerce ini adalah salah satu bentuk peluang baru untuk perluasan pasar. Jadi hubungan antara e-commerce dan technopreneur adalah dengan menggunakan e-commerce, perusahaan bisa mengembangkan bisnisnya. Tadinya bisnisnya hanya melayani pelanggan langsung seperti B2C. Nah, dengan kemajuan e-commerce dan teknologi, perusahaan sekarang bisa melayani perusahaan yang lain juga. Jadi yang tadinya B2C sekarang bisa juga melayani B2B. Bahkan bisa melayani juga kebutuhan pemerintah yang tadinya kebutuhan pemerintah itu sangat spesifik sekali. Orang-orang yang bisa memenuhinya tuh adalah orang-orang mitra-mitranya pemerintah yang tertentu. Kemudian lelangnya tertutup. Sekarang sudah ada lelang e-procurement atau lelang secara elektronik. Jadi ini bisa terbuka. Kemudian pihaknya siapa saja yang bisa melakukan bidding atau penawaran atau memberikan informasi tentang data-data produknya. Pemerintah sekarang sudah bisa membeli langsung, tetapi ya ada klausal-klausal tertentu, ada aturan-aturan tertentu. Maka kalau kalian ataupun ada di antara kita yang ingin jadi pengusaha yang melayani kebutuhan pemerintah, tentu saja itu nanti bisa dilakukan melalui e-commerce gitu ya, karena sekarang sudah ada lelang gitu loh, elektronik lelang. Caranya detailnya seperti apa tentu saja nanti kita akan bahas terpisah, atau kalau teman-teman nggak sabar bisa juga cari informasinya di internet, banyak sekali ya. Nanti kita bisa pakai itu untuk bahan diskusi kita. Kemudian selain itu e-commerce juga memberikan manfaat bagi technopreneur. Jadi
sama seperti pemasaran digital ataupun juga ini ya, pemasaran internet itu, kalau e-commerce ini tentu saja bisa membuat eh, pada saat kita mau memperluas perusahaan atau cabang itu bisa lebih efektif dan efisien. Contohnya kita bisa buka cabang toko kita itu nggak perlu pakai buka tokonya secara fisik. Kita bisa saja cabangnya kita di Jogja mungkin, tapi kita hanya mengutus admin saja, atau mungkin adminnya di sini di Cilacap, tapi mengurusi untuk wilayah Jogja. Bisa seperti itu, atau bisa saja yaitu nanti sebuah kamar kecil atau anak-anak kos kita rekrut untuk menjadi ini apa nama admin kita di kota Jogja, itu juga bisa gitu. Jadi tidak harus berbentuk toko yang harus ada sewanya, kemudian ada jam apa namanya jam jam toko operasionalnya harus tertentu, ada lembur dan lain-lain, itu enggak. Sekarang bisa lebih efektif dan efisien dengan adanya e-commerce. Seperti itu ya teman-teman ya. Karena bisa saja tokonya itu bisa buka 24 jam, kemudian nggak harus ngerekrut banyak-banyak pegawai, cukup beberapa admin aja yang berposting untuk posting jualan. Ada juga yang mungkin mereka pesanan, cek persediaan, kirim pesanan, dan juga promosi. Kalau perusahaannya ini loadnya belum terlalu tinggi, bahkan bisa dihandle oleh satu admin saja. Atau kalau memang belum mampu untuk membayar admin pun bisa dihandle oleh kita sebagai ownernya langsung. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini ada acara untuk orang itu melihat kepercayaannya seperti apa terhadap eh, toko online, kemudian atau marketplace dan lain-lain. Itu ada beberapa item good reputation, harganya mungkin yang lebih murah dan lain-lain. Nah, potensi pasar B2B di Indonesia ini masih sangat besar. Jadi kita sebagai orang-orang yang bergerak di bisnis, kepada teman-teman yang mungkin nantinya akan menjadi technopreneur, ini bisa nantinya bisa menembak potensi pasar B2B. Jadi kalian bisa menjual kepada perusahaan lain juga gitu loh. Atau kalau kalian belum punya perusahaan, nanti kalian bisa C2B, customer to business gitu ya. Karena ini memang ternyata tren pertumbuhan global di perusahaan itu tinggi ya, karena kan sekarang banyak sekali bermunculan perusahaan-perusahaan lain. Jadi itu saja teman-teman informasi yang bisa saya sharing. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kita bahas di dalam diskusi. Saya tutup dulu part kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.